seorang tokoh yang mana tokoh tersebut difavoritkan oleh anak-anak sekolah, difavoritkan oleh ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga. Dalam keseharian beliau banyak dedikasi yang beliau sampaikan, bahkan dedikasi yang kita temui, sehingga bertemu dengan beliau ini adalah salah satu kenikmatan, bahkan salah satu kunci dari kebahagiaan kita diri sendiri khususnya. Pada sore hari ini saya ingin berkenalan dulu dengan beliau. Siapa namanya? Ustadz aja lah atau kayak gimana Mas? Boleh apa saja, terserah. Kami saling, aku biasanya memanggilnya dengan sebutan Sam. Sam lah. Ya, Ya. gimana? Perkenalan Sam. Oke, terima kasih Sam Nauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Diberi kesempatan untuk bisa saling sharing, berbagi. Perkenalan dulu mungkin ya Sam ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Biasa dipanggil Fikri ya. Tadi agak berlebihan sedikit karena disebutkan favorit anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak. Padahal cuma favorit ibu-ibu kira-kira. Bukan termasuk bapak-bapak. Jadi itu kira-kira perkenalan. Jadi sebetulnya kami kenal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi ya Sam. Baik. Ya. Kalau boleh tahu berapa umur? Umur sekarang menginjak 26, hampir 27. 26, hampir 27. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya. Amin. Pengetahuan saya pribadi dulu ya mengenai beliau. Beliau ini adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang apa lagi? Seorang organisatoris juga, jangan lupa nih. Guru, ustadznya kayak pendakwah, serta organisatoris yang mana memang di kalangan Muhammadiyah Kabupaten Banjar ini pasti mengenal seorang sosok terkondang ini adalah Fikri, Muhammad Fikri atau Ustadz Fikri. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak dan mengobrolkan satu saja yang dapat kami ulas tentang lingkungan sekolah lah. Oke. Sekarang di mana? Sekarang aktif di SMA Muhammadiyah Martapura yang istilahnya full time-nya, ada part time-nya di MTS lah, di MTS Muhammadiyah Martapura. Artinya ada 2 wadah untuk mengabdi yang mayoritas waktunya difokuskan ke SMA Muhammadiyah Martapura. Kalau boleh tahu, khususnya Ustadz Fikri ini emangnya Muhammadiyah sajakah yang ngabdikan diri di sekolah atau ada sekolah lain, misalnya sebut saja sebelah NU misalnya? Untuk sampai saat ini masih belum ke sana. Fokus Muhammadiyah. Karena begini ya, cerita singkatnya bahwa ini mungkin bisa dikatakan sebagai langkah lanjutan daripada pengabdian. Ya. Dulu itu kan awal setelah selesai kuliah diwajibkan adanya pengabdian dari kampus sebagai syarat untuk pengambilan ijazah. Yeah. Jadi ijazah belum bisa diambil jika tidak kembali ke kampung halaman dan mengabdi selama 1 tahun. Akhirnya 1 tahun mengabdi, keterusan sampai sekarang. Jadi 2018 itu awal pengabdian, sampai sekarang 2022 ya Sam ya? 18, 19, 20, 21, 22. Ya, hampir 4 tahunan lah kira-kira. Hampir 4 tahun. 5 lah. Iya, kira-kira begitulah. Kira-kira adakah berkeinginan misalnya ditawarin di sebut saja di lingkungan Nahdlatul Ulama atau yang lainnya untuk bisa mengabdikan diri di sekolah tersebut misalnya tawarin? Sampai saat ini belum ada, tapi dorongan daripada lingkungan ya. Kita kan tidak bisa menafikan juga bahwa seorang manusia itu dibentuk salah satunya oleh lingkungan. Ya. Jadi lingkungan khususnya keluarga itu sangat menginginkan sebetulnya untuk menjadi abdi negara. Iya. Karena kan sekarang salah satu menantu idaman ibu-ibu itu adalah seorang abdi negara. Jadi lambang kemapanan seseorang laki-laki itu bisa digambarkan dari abdi negara tersebut. Ada dorongan dari keluarga, kenapa tidak
mendaftar ke CPNSK atau sekarang lagi ramai P3K dan seterusnya. Sampai saat ini masih belum ada keinginan ke arah sana, mungkin sudah terlalu nyaman ya dengan kondisi saat ini. Nah, kalau kita tahu ya 4,5 tahun ini tidaklah jaraknya tidaklah Sebentar ya. iya tidak sebentar, bahkan itu tidak bisa dihitung, bahkan tidak bisa dihinggakan, sehingga beliau ini mengabdikan diri di lingkungan Muhammadiyah, Iya. khususnya SMA Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Martapura serta MTS Muhammadiyah Martapura. Martapura. Nah, ngomong-ngomong SMA Muhammadiyah Martapura, biasanya ngajarnya itu gimana? Full satu hari atau I- dalam satu minggu full? Ya, dalam satu minggu itu ada 15 jam. 15 jam ngajar. Khusus karena yang diampu ini mata pelajaran kemuhammadiyahan ya, yang menjadi ciri khas sekolah Muhammadiyah. Jadi akhirnya, karena begini ya, kalau sedikit gambaran bagi rekan-rekan, sekolah Muhammadiyah itu kan ada ciri khas mata pelajarannya. Ya. Belum bisa dikatakan sebagai sekolah Muhammadiyah kalau mata pelajaran ini tidak ada, yaitu mata pelajaran kemuhammadiyahan. Maka yang dipasrahi untuk mengajar kemuhammadiyahan ini biasanya harus betul-betul yang ya paling tidak paham tentang Muhammadiyah. Karena kan satu hal yang lucu juga kalau misalkan disuruh mengajar kemuhammadiyahan sedangkan dirinya sendiri tidak paham tentang Muhammadiyah. Jadi saya dulu memang untuk yang mengampu mata pelajaran kemuhammadiyahan itu memang dipasrahkan kepada kader Muhammadiyah asli. Jadi itulah yang saya alami sekarang ya. Meskipun kuliah jurusan pendidikan agama Islam, ternyata setelah pengabdian disuruh mengajar mata pelajaran kemuhammadiyahan. Iya. Itu kira-kira yang agak ini juga sih, agak sedikit kesulitan awalnya. Ya, mohon maaf nih Hah. dari keluarga jenengan Mm-mm. NU atau Muhammadiyah? Oh ya, kalau basic lingkungan keluarga itu memang Muhammadiyah, tapi bukan aktivis ya, simpatisan. Tapi justru dari lingkungan keluarga inilah saya begitu mengenal Muhammadiyah itu. Jadi meskipun tidak secara struktural keluarga saya itu ada, tapi dari segi kulturnya ya, budaya yang ada di keluarga itu memang sangat-sangat Muhammadiyah. Jadi dari kecil sudah Muhammadiyah, Sudah Muhammadiyah. sehingga terus-terusan nih. Iya, sampai sekarang. Nah, Mudah-mudahan tidak keluar dari Muhammadiyah kira-kira seperti itu. ngomong-ngomong kita, artinya kalau kita mengabdikan diri di sekolah itu banyak tuntutan, banyak juga permasalahan, bahkan banyak juga indikator-indikator yang bisa menyebabkan kita lelah sendiri dalam mengabdikan diri kita ke sekolah Muhammadiyah khususnya. Nah, ketika Sam Fikri ini ada di sekolah Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Banjar, apa yang menjadi cita-cita dasar untuk bisa aku habis kembali di kuliah di Malang misalnya, kembali ke Muhammadiyah, tiba-tiba kok mau untuk bisa terus-terusan nih Iya. di sekolah Muhammadiyah, padahal Iya. kan kita tahu sendiri Iya. tuntutan banyak, permasalahan banyak, sehingga kok bisa-bisanya. Iya. Kok bisa-bisanya betah gitu ya? Iya. Iya, ini jadi pertanyaan saya juga sampai sekarang nih. Saya juga bingung nih. Kenapa kok saya betah di sini gitu? Jadi, ya memang apa ya? Inilah uniknya Muhammadiyah ya, Sam ya. Jadi di kampus itu memang tidak diajari kamu harus mengabdi di sini, kamu harus setia kepada Muhammadiyah, tidak. Tapi nilai-nilai yang ditunjukkan oleh para pengajar, para dosen itulah yang menjadi kemudian role model bagi kita sebagai mahasiswa ya. Jadi begitu luar biasa dulu waktu dosen tidak begitu banyak cincong menjelaskan tentang Muhammadiyah, tapi beliau dengan aksi nyata, Sam. Beliau ajak kami sebagai mahasiswa untuk mengabdikan diri di suatu desa, di suatu tempat yang di situ bahkan sinyal HP pun sangat minim. Untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup pun harus biasanya menanam, bercocok tanam sendiri dan lain sebagainya. Jadi memang itulah yang menjadi nilai serapan bagi kita
barangkali yang membuat kita betah mengabdi di Muhammadiyah itu. Mm-mm. Jadi betul kata Samnauri tadi, di Muhammadiyah, di amal usaha pendidikan sekolah ya khususnya ya, Ya. permasalahannya banyak, tuntutannya banyak, bayarannya tidak seberapa. Iya kan Sam ya? Benar. Iya. Benar. Tapi herannya ada kader yang betah. Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya. Mungkin kalau saya sebagai pengamat sosial, mungkin saya adakan penelitian tentang hal itu. Kader-kader yang betah di amal usaha Muhammadiyah itu apa sih dasar landasan mereka itu? Unik juga sebetulnya ya. Jadi mungkin saya salah satu orang yang unik itu mungkin di samping Samnauri dan kawan-kawan yang lain juga. Tapi secara pribadi nih, ketika hal mendasar itu sudah kita lakukan, khususnya di SMA Muhammadiyah Martapura ini, pasti ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri khususnya. Betul. Nah, yang didapati selama gelutan 4 tahun setengah ini, apa kenikmatan tersendiri oleh yang Sam Fikri rasakan? Kenikmatan utama itu sebetulnya rasa kekeluargaannya Sam ya. Karena saya selama kurang lebih 4 tahun ini dikelilingi oleh lingkungan yang sangat positif. Jadi itu yang mungkin yang membuat saya betah ya. Jadi kita tidak tahu di luaran sana kita menjadi abdi negara misalnya atau mengabdikan diri di sekolah manapun, belum tentu senyaman di sini. Jadi memilih lingkungan itu penting ya untuk produktivitas kerja, untuk motivasi kita dalam bekerja dan lain sebagainya. Jadi simple sih sebetulnya. Faktor lingkungan sebetulnya yang sangat mempengaruhi kira-kira. Jadi tidak hanya di sekolah ya, di luaran pun di organisasi misalkan. Kenapa jadi betah di IMM, kenapa betah di Pemuda Muhammadiyah? Ya salah satunya satu frame, satu pemikiran dengan kawan-kawan gitu kira-kira. Nah, itu tadi beberapa kenikmatan bahkan keunikan yang bisa beliau paparkan. Nah, ada lagi nih. Kalau kita melaju ke guru misalnya, kita khususnya guru Muhammadiyah ini swasta ya? Iya. Ada nggak guru Muhammadiyah yang negeri? Setahu Guru Muhammadiyah negeri yang dari dari sekolah negeri apa gimana maksudnya? bisa dari sekolah negeri ke Ngajar di sekolah Muhammadiyah. Ya, dulu itu masih ada ya. Beberapa tahun yang lalu itu masih banyak sebetulnya. Kan di sekolah negeri itu kan bagi pegawai negeri sipil ada tuntutan untuk memenuhi 24 jam pelajaran dalam seminggu kan ya. Jadi itu yang menjadi tuntutan mereka. Ketika di sekolah negeri tempat dia mengabdikan diri itu tidak mencukupi 24 jam, maka dia mencari jam tambahan di luar. Yang menjadi sasaran biasanya, salah satu sekolah yang paling menjadi sasaran adalah sekolah Muhammadiyah. Untuk guru-guru pegawai negeri sipil itu menambah jam pelajaran. Jadi dulu banyak beberapa tahun yang lalu masih banyak pegawai negeri sipil yang ikut sebagai guru bantu di sini untuk menambah jam. Tapi barangkali seiring berjalannya waktu hal itu semakin semakin hilang karena mungkin di sekolah negeri sudah sangat mencukupi jam jam mengajarnya seperti itu. Itu kira-kira. Nah, kalau guru lagi, kita masih masalah guru nih. Karena banyak pertanyaan, banyak juga kegelisahan dari kawan-kawan. Kalau guru Muhammadiyah ini, kita ngomong gaji ya? Iya. Kalau guru Muhammadiyah ini, gimana sih gajinya kalau boleh tahu? Iya, kalau ngomong gaji ya. Guru di Muhammadiyah? Iya. Kita tidak bisa menafikan. Sebagai seorang manusia, kita perlu untuk hidup ya, untuk bertahan hidup. Bukan cuma mengabdikan diri, menghabiskan tenaga dan waktu kita untuk mengabdi, tapi kita juga harus mendapatkan balasan, imbalan daripada pengabdian itu. Jadi kalau gaji ya, bicara gaji, di kisaran kalau agak nangis sih kalau bicara gaji itu. Kalau kita bagi dua ya Sam ya. Sekolah Muhammadiyah itu kan ada yang sudah luar biasa ya, tingkatannya sudah tinggi, sudah go internasional, sudah bagus luar biasa. Ada yang masih mereka merangkak luar biasa. Jadi kalau kita bicara sekolah yang sudah maju, itu memang sudah tidak perlu lagi kita bahas. Artinya mereka
mapan secara ekonomi, untuk menggaji guru dan karyawan pun sangat mudah. Sudah sejahtera ya. Sudah sejahtera sekali gurunya, bisa bisa saya jamin. Tapi di bawah. kalau yang di bawah ini yang jadi masalah. Sekolah Muhammadiyah yang sedang merangkak, memperjuangkan hidupnya istilahnya, itu gaji gurunya itu luar biasa ya. Kalau bisa dikatakan cukup untuk ya cukup lah. Saya tidak bicara nominal ya. Karena kalau bicara nominal ini sensitif sifatnya nanti. Jadi memang luar biasa. Dituntut untuk apa namanya? Mengabdikan diri lebih banyak sebenarnya. Saya lupa ini ada kutipan dari salah satu filsuf Yunani ya. Katanya memberi dulu kita baru meminta. Jadi kita berikan dulu waktu kita, tenaga, pikiran kita, barulah kita bisa meminta. Tapi selama ini kan orang sibuk meminta, tidak sibuk memberi dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu betul-betul yang jadi pegangan saya sampai saat ini. Sejauh apa sih dan sebesar apa sudah yang saya berikan kepada sekolah Muhammadiyah ini, baru saya bisa menuntut hak saya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya bertemu dengan beliau ini ya, ketika awal-awal aja sudah terbuka, apalagi kita mendalam pembicaranya, maka ada susunan-susunan pengetahuan atau informasi yang beliau sembunyikan, sehingga kita sebagai pengulas tahu sendiri kenikmatan, kebahagiaan ketika ketemu beliau. Nah, mungkin terakhir nih, ketika kita sudah mengabdikan diri di Muhammadiyah khususnya, ada mungkin ancaman-ancaman yang berat. Misalnya ketika hidup di Muhammadiyah harus menjadi kader yang terbaik nih. Nah, itu mungkin bagi saya pribadi khususnya itu adalah ancaman untuk bisa lebih berproses lebih baik lagi. Nah, menurut Sam Fikri, gimana cara meningkatkan kualitas? Mungkin sudah high ya. Kalau sama beliau ini ngomongnya high. Ada lagi lah yang lawan. Nah, kalau menurut beliau, gimana cara meningkatkan kreativitas dalam pewujudan di pengabdian di sekolah Muhammadiyah? Mungkin ya dari dari tuntutan itu yang bisa melecutkan kita ya kira-kira ya. Jadi ada yang menganggap tuntutan itu sebagai beban, ada juga yang menganggap tuntutan itu sebagai motivasi. Jadi kalau selama ini memang saya ini termasuk orang yang overthinking ya. Selalu berpikir gimana sih pandangan orang kalau aku melakukan ini? Pasti terpikir seperti itu. Jadi overthinking duluan. Jadi kita itu lebih banyak menderita di dalam pikiran ketimbang di kehidupan nyata. Itu kata Seneca kan? Kata Seneca seperti itu. Jadi sangat rumit seperti jaring laba-laba di dalam kepala kita, padahal realitanya tidak sesulit itu sebetulnya. Jadi tuntutan orang, khususnya para ayahanda misalkan di Muhammadiyah, itu harus jadikan motivasi pelecut bagi kita sebetulnya. Wah, Fikri kok nggak disiplin nih? Wah, aku kok dibilang nggak disiplin ya? Itu harus jadi motivasi tuh bagi aku tuh. Soalnya, ya ada juga sih ayahanda yang kritiknya seperti itu ya. Aku salah satu yang dikritik yang kurang disiplin juga. Jadi aku merasakan begitu banyak tuntutan, beban segala macam. Tapi lama-kelamaan aku belajar, Sam. Aku belajar kepada lingkungan, kepada kawan-kawan, baik di IMM, di Pemuda Muhammadiyah, dan seterusnya. Itu bagaimana sih belajar hidup itu seperti apa. Jadi, dari tuntutan-tuntutan, dari beban-beban yang diberikan kepada kita, sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, kita jadikan itu sebagai pelecut, cambuk bagi kita, supaya kita bisa lebih baik lagi kira-kira. Jadi, aku selain jadi gini ya, kalau kita bicara konsep pendidik itu, Sam, tuntutannya jauh lebih besar ketimbang profesi yang lain, iya kan, Sam? Artinya kita dituntut untuk sempurna di mata orang lain. Ini yang sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya, Sam ya?
Aku pribadi sampai sekarang belum merasa sesempurna itu sebagai seorang pendidik. Artinya di mata orang lain harus tampil sesempurna mungkin, akan tetapi di sisi lain kita juga, inilah kehidupan kita loh. Di sisi lain aku suka bicara macam-macam lah sama Samnauri, bercerita apapun, berkata-kata apapun. Tapi di sisi lain kita harus menjaga. Jadi tidak bisa kita menampilkan satu sosok sebagai malaikat saja sepanjang hidup kita, tidak bisa. Artinya kita perlu memahamkan orang, Sam, ya, bahwa kita itu punya dua sisi yang berbeda. Sisi sebagai pendidik yang bisa dipandang sebagai seorang malaikat, di sisi lain bisa juga seperti penjahat yang bisa digambarkan sebagai seorang iblis seperti itu. Artinya, tapi tidak berarti kita munafik. Tetap kita tampilkan itu, tetap kita sadari bahwa seorang pendidik itu harus menjadi role model dalam kehidupan. Harus menjadi contoh yang baik. Itu kira-kira yang aku tanamkan sampai sekarang kira-kira. Nah, mungkin sudah kita dengarkan ulasan-ulasan yang memang sedikit membangunkan aura di positif dalam kehidupan. Mudah-mudahan yang menonton bisa menyontoh beliau. Oke, terakhir mungkin pesan untuk guru Muhammadiyah ya, dimanapun berada. Tidak cuma di sini, ini pesan ini saya tujukan juga kepada pribadi saya, bahwa setiap jengkal langkah yang kita ayunkan dan setiap detik yang kita jalani di kehidupan dunia ini adalah sebagai bentuk pengabdian kita. Ketika kita memilih untuk menjadi guru, itu kita sudah memilih untuk tidak menjadi kaya dari profesi kita ini. Saya teringat ada salah satu pesan daripada Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara kondang, advokat kondang di Indonesia, bahwa kata Hotman Paris, keliru kalau kamu ingin menjadi kaya lewat profesi seperti guru. Guru itu siap miskin, guru itu siap lelah, guru itu siap capek, siap habis waktunya untuk mendidik, tidak untuk menjadi kaya. Kalau ingin menjadi kaya, jadilah pengusaha. Kalau untuk menjadi kaya, jadilah pengacara dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berharap sesuatu yang lebih daripada profesi kita ini. Artinya ketika kita sudah memilih untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik, kita harus komitmen terhadap keputusan itu dan kita harus siap menanggung segala risikonya. Itu kira-kira. Terima kasih. Saya Muhammad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.